Perkenalkan, nama saya Marta Solana Baban dengan program studi informatika dengan NIM 11 S24006. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum pertama Al-Student. Nah, jadi dalam praktikum ini kami disuruh untuk yang pertama itu belajar pemrograman Java. Jadi topik yang perlu untuk dipahami itu meliputi Java Fundamental, Java Flow Control, Java Array, Java OOP, Java Exception Handling, dan Java List. Nah, jadi studi kasus yang pertama itu matriks F. Jadi kami di sini disuruh untuk membuat kode program untuk matriks dengan operasi agar dapat menampilkan, menjumlahkan, mengurangkan, dan juga mengalihkan matriks. Oke, lanjut ke code-nya. Nah, saya akan menjelaskannya. Jadi, yang pertama saya akan menjelaskan dari matriks.java-nya dulu. Nah, yang pertama di sini ada bagian deklarasi dan atribut, yaitu public class matrix. Nah, pada bagian ini itu didefinisikan sebagai kelas matriks. Di dalamnya itu terdapat atribut judul untuk menyimpan nama matriks, lalu baris dan juga kolom untuk menyimpan ukuran matriks serta data berupa array dua dimensi yang digunakan untuk menyimpan nilai-nilai matriks. Jadi atribut-atribut ini tuh merupakan data utama yang dimiliki oleh setiap objek matriksnya. Selanjutnya di sini ada konstruktur matriksnya yaitu matriks string judul, integer baris, integer kolom. Nah, jadi konstruktor ini tuh dijalankan saat objek matriksnya itu dibuat. Jadi fungsinya itu untuk menginisialisasi judul, jumlah baris, dan jumlah kolom matriksnya. Nah, pada bagian ini juga dibuat array dua dimensi sesuai ukuran matriks sehingga matriksnya itu siap digunakan untuk menyimpan data. Selanjutnya di sini ada metode set nilainya yaitu void set nilai integer integer i, integer j, integer vol. Nah, jadi metode ini digunakan untuk mengisi nilai matriks pada posisi baris ke i dan kolom ke j. Jadi metode ini tuh memudahkan pengisian data tanpa harus mengakses array secara langsung dari luar kelasnya. Selanjutnya di sini juga ada metode get nilai. Integer get nilai integer i, integer j. Jadi metode ini tuh berfungsi untuk mengambil nilai pada mengambil nilai dari matriks pada posisi tertentu. Nah, metode ini tuh biasanya digunakan saat nilai matriks ingin diproses atau ditampilkan kembali. Selanjutnya di sini ada metode tampilkan yaitu void tampilkan. Jadi metode ini digunakan untuk menampilkan isi matriks ke layar. Prosesnya itu dilakukan dengan perulangan bersarang untuk membaca setiap elemen berdasarkan baris dan juga kolomnya. Nah, outputnya itu dicetak dalam bentuk tabel sederhana agar mudah dibaca serta dilengkapi dengan judul matriksnya. Selanjutnya di sini ada metode tambah atau penjumlahan matriksnya. Jadi pada bagian ini tuh digunakan untuk menjumlahkan dua matriks yang ukurannya sama. Nah, program itu akan membuat objek matriks baru sebagai hasilnya, kemudian menjumlahkan elemen-elemen dari kedua matriks pada posisi yang sama. Hasil penjumlahan dikembalikan sebagai objek matriks baru. Selanjutnya di sini ada metode kurang yaitu pengurangan matriks. Nah, jadi metode ini tuh berfungsi untuk mengurangi dua matriks yang dengan ukuran yang sama. Jadi setiap elemen matriksnya itu hasil hasilnya itu diperoleh dari selisih elemen matriks pertama dan matriks kedua pada indeks yang sama. Selanjutnya di sini ada metode kali atau perkalian matriks. Jadi, metode ini tuh digunakan untuk melakukan perkalian dua matriks sesuai aturan matematika matriks. Jadi, tiga perulangan digunakan untuk menghitung hasil kali baris dan juga kolom. Nah, nilai setiap elemen matriksnya itu diperoleh dari penjumlahan hasil kali elemen-elemen yang bersesuaian. Oke, lanjut saya akan menjelaskan matriks F.Java-nya. Nah, yang pertama di sini bagian import dan juga deklarasi kelasnya yaitu import java.untilScanner
public class matrix app. Nah, jadi pada bagian ini tuh digunakan untuk mengimpor kelas scanner yang berfungsi membaca input dari pengguna. Nah, kelas matrix app-nya ini merupakan kelas utama yang berisi metode main sebagai titik awal eksekusi programnya. Selanjutnya di sini ada metode main dan initialization scanner, yaitu public static void main. Nah, jadi metode main ini adalah metode utama yang dijalankan pertama kali saat program dieksekusi. Jadi objek scannernya itu dibuat untuk membaca seluruh input yang dibutuhkan selama program berjalan. Selanjutnya di sini ada input jumlah matriks dan juga deklarasi array, yaitu integer jumlah matriks sama dengan sc next integer. Nah, jadi pada bagian ini tuh program membaca jumlah matriks yang akan dibuat. Selanjutnya dibuat array matriks untuk menyimpan objek-objek matriks dan array konfirmasi untuk menyimpan informasi pembuatan setiap matriksnya. Selanjutnya ada perulangan pembuatan matriks. Nah, jadi ini for integer m sama dengan 0, m lebih kecil jumlah matriks M++. Jadi perulangan itu digunakan untuk membuat matriks sebanyak jumlah yang dimasukkan. Nah, pada setiap iterasi, program itu bekerja membaca judul, jumlah baris, dan juga jumlah kolom matriks, kemudian membuat objek matriks baru berdasarkan data tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada pengisian nilai matriksnya. Jadi pada bagian ini tuh digunakan untuk mengisi nilai setiap elemen matriks. Pengisian itu dilakukan menggunakan perulangan bersarang sesuai dengan ukuran baris dan kolom matriksnya itu. Kemudian nilainya itu disimpan menggunakan metode set nilai. Selanjutnya di sini ada penyimpanan matriks dan konfirmasi. Nah, jadi setelah matriks selesai dibuat dan diisi, objek matriksnya itu disimpan ke dalam array matriks. Selain itu, pesan konfirmasi itu pembuatan matriks juga disimpan untuk ditampilkan di bagian outputnya. Selanjutnya ini ada input target matriks, yaitu integer target 1 sampai target 3. Nah, pada bagian ini tuh digunakan untuk membaca indeks matriks yang digunakan dalam operasi penampilan dan perhitungan. Indeks ini tuh menentukan matriks mana yang diproses oleh programnya. Selanjutnya ada di sini untuk menampilkan konfirmasi pembuatan matriks, yaitu for integer m sama dengan 0, m lebih kecil jumlah matriks m++. Nah, jadi program ini menampilkan seluruh pesan konfirmasi yang menandakan bahwa matriks telah berhasil dibuat sesuai dengan input pengguna. Oke. Selanjutnya ada di sini menampilkan matriks target 1 dan 2, yaitu sistem out.println matriks ke min plus target 1 dan juga sistem out.println matriks ke plus target 2. Nah, pada bagian ini tuh matriks menampilkan isi matriks pertama dan kedua berdasarkan indeks target yang dimasukkan. Jadi metode tampilkan itu dipanggil untuk mencetak isi matriks ke layar. Selanjutnya ada ini operasi penjumlahan matriks, yaitu matriks hasil tambah. Nah, matriks hasil tambah matriks target 1 kurang 1 tambah matriks target 2 kurang 1. Jadi program ini melakukan penjumlahan antara matriks target pertama dan kedua menggunakan metode tambah. Jadi hasil penjumlahannya itu disimpan dalam objek matriks baru dan langsung ditampilkan. Selanjutnya ada operasi pengurangan matriks. Jadi eh, pada bagian ini tuh digunakan untuk melakukan pengurangan antara dua matriks target. Jadi hasil pengurangan itu juga disimpan dalam objek baru dan ditampilkan ke layar. Selanjutnya ada di sini operasi perkalian dengan penanganan error. Nah, jadi ini try yang ini. Jadi pada bagian ini, program mencoba melakukan perkalian matriks secara bertahap menggunakan 3 matriks. Lalu operasi ini itu dibungkus dalam blok try.
untuk mengantisipasi kesalahan jika indeks matriksnya itu tidak valid. Selanjutnya ada penanganan exception. Nah, penanganan itu catch array index, index outbound exception E. Nah, jadi indeks matriks yang dimasukkan melalui jumlah matriks yang tersedia itu programnya akan menangkap error dan menampilkan pesan kesalahpahaman tanpa menghentikan program secara tiba-tiba. Ya, saya akan menjelaskan outputnya juga. Nah, jadi saya akan memasukkan outputnya itu. Nah, jadi ini hasilnya. Nah, jadi pada bagian awal program itu menerima input. Inputnya itu secara berurutan. Yang pertama itu satu, jumlah matriks yang dibuat hanya satu matriks. Lalu A itu sebagai judul matriksnya. Lalu dua itu ukuran matriks dua baris dan dua kolom. Lalu ada satu, dua, tiga, empat. Jadi satu, dua, tiga, empat itu isi matriksnya. Sehingga matriks A itu berisi satu, dua, tiga, empat. Nah, jadi di sini satu satu tiga itu target matriks untuk operasi. Jadi target yang pertama itu matriks ke satu, target yang kedua itu matriks ke satu, ke satu, ke satu, lalu target ketiga itu matriks ketiga. Selanjutnya di sini ada buat matriks ke satu dengan ukuran 2 kali 2 dengan judul A. Jadi ini tuh pesan konfirmasi bahwa program berhasil membuat satu matriks, yaitu matriks ke satu dengan ukuran 2 kali 2 dan judulnya itu A. Lalu menampilkan matriks target satu. Jadi matriks target satu itu menampilkan matriks ke satu sesuai dengan target pertama. Isi matriks yang ditampilkan itu sesuai dengan data input yang diberikan sebelumnya, yaitu satu 2 3 4. Lalu menampilkan matriks target kedua. Nah, jadi karena target kedua itu juga bernilai satu, maka programnya itu kembali menampilkan matriks yang sama, yaitu matriks ke satu. Lalu di sini ada juga hasil penjumlahan matriks. Nah, jadi penjumlahannya itu dilakukan antar matriks ke satu dengan dirinya sendiri. Jadi perhitungannya satu tambah satu sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, 3 tambah 3 sama dengan 6, dan 4 tambah 4 sama dengan 8. Lalu ada hasil pengurangan matriks ke satu dengan ke satu. Nah, jadi pengurangannya itu dilakukan antar matriks yang sama sehingga setiap elemen yang dikurangkan dengan nilai yang sama. Jadi hasil seluruh elemennya itu bernilai nol. Oke, sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.